Baik teman-teman, salam Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Sampai bertemu kembali di channel Saluku Tunggal, channel yang akan membagikan tentang kaweruh, adat, tata cara, dan tradisi leluhur Nusantara. Untuk video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan atau menjawab dari pertama pertanyaan teman-teman kadang semua yang berkaitan dengan pertanyaannya adalah apakah orang Jawa itu punya kitab suci? Jadi banyak yang mengira bahwa orang Jawa itu tidak memiliki kitab suci. Jadi pada umumnya orang Jawa diberitahukan bahwa kitab sucinya adalah kitab teles karo kitab garing. Iya, itu untuk ilmu detailnya teman-teman. Tapi yang perlu disampaikan hari ini di video ini bahwa sebenarnya orang Jawa itu memiliki kitab suci yang sudah tertulis, bahkan sudah tersirat dan dicetak menjadi sebuah buku. Tapi pada keasliannya, teman-teman, bahwa kitab suci orang Jawa itu bertuliskan dengan aksara Jawa. Jadi tulisannya itu aksara Jawa. Kemudian ditranslate oleh teman-teman yang sudah dalam hal ini mengikuti perkembangan zaman agar mudah dipahami sehingga ditranslate menjadi tulisan aksara Latin yang kemudian dibukukan secara banyak dan dibagikan oleh semua pemeluknya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah orang Jawa punya kitab suci? Punya. Kemudian apa nama kitab suci orang Jawa itu yang sudah tertulis dan tersiratkan? Nah, banyak yang tidak tahu bahwa orang Jawa itu memiliki kitab suci yang bernama Wedo Joyo Sampurno, yang dimana kitab sucinya seperti ini teman-teman. Jadi awalnya itu memang bertuliskan aksara Jawa atau aksara Wonocoroko, huruf Wonocoroko, aksara Jawa. Kemudian nama kitabnya adalah Wedo Joyo Sampurno. Kitab ini sudah lama eh, dimiliki oleh orang Jawa yang dimana penerbitnya, penciptanya adalah Romo Resi Kusumodewo. Jadi Eyang Romo Resi Kusumodewo. Yang dimana memang beliau adalah tokoh yang memang murni orang Jawa asli. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang disampaikan oleh teman-teman, kenapa kitab suci orang Jawa itu tidak didapat secara umum atau dipublikasikan. Nah, menurut yang saya pahami teman-teman bahwa jadi ini sudah bilang kalau ngomong kitab suci pastinya hubungannya dengan agama. Jadi secara secara apa ya, secara logikanya begini, jadi di masing-masing negara atau masing-masing daerah atau masing-masing bangsa itu tentunya dia punya tokoh spiritual, kemudian punya kitab suci, dan dia punya agama, kemudian punya ajaran. Itu kuncinya teman-teman. Jadi di Eropa itu juga punya tokoh spiritual, kemudian punya kitab suci, dan dia punya ajaran. Dan kemudian di Timur Tengah juga sebaliknya begitu, punya tokoh spiritual, punya kitab suci, dan punya agama, kemudian punya ajaran. Dan di bagian Asia, di Nepal atau di Cina, itu juga sama teman-teman. Jadi punya tokoh spiritual, punya kitab suci, dan punya agama, kemudian juga punya ajaran. Nah, kenapa kita tidak selalu bertanya, apakah orang Jawa punya tokoh spiritual, kemudian punya kitab suci, dan punya ajaran, dan kemudian tentunya punya agama, yaitu agama yang ada di Nusantara. Nah, itu yang sering kita tidak pahami. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa kitab suci orang Jawa tidak dapat didapatkan secara umum atau dipublikasikan? Karena orang Jawa menganggap bahwa
Jika kitab sucinya orang Jawa ini dipakai oleh orang lain, oleh bangsa lain, maka menurut pemahaman orang Jawa sama dengan menjajah hatinya orang lain. Jadi menjajah eh, peranatan orang lain. Maka dari itu kitabnya orang Jawa itu tidak disebarluaskan dan tidak diperjualbelikan dan tidak apa didapatkan secara umum dengan eh, pola pikir orang Jawa yang seperti itu. Karena kalau kitab suci ini itu didapat oleh bangsa lain, kemudian tertarik dengan ajaran yang di dalamnya, maka menurut orang Jawa itu sama halnya dengan menjajah hatinya bangsa lain. Itu teman. Seperti sebaliknya, harusnya esensi sebuah agama dan kitab suci itu adalah untuk bangsanya sendiri karena dia meluhurkan leluhurnya masing-masing, tidak untuk diluhurkan kepada bangsa lain karena sama juga menjajah seperti kondisi kita saat ini misalnya. Jadi ada agama Eropa yang kemudian dipeluk oleh orang Jawa. Nah, itu kemudian secara keyakinan, kemudian secara politis, secara ekonomi, itu sama juga dengan menjajah bangsa kita. Nah, seperti di Timur Tengah, itu juga punya kitab suci, punya agama, kemudian punya keyakinan dan punya ajaran. Nah, kemudian dipeluk oleh orang Jawa, itu sama juga dengan menjajah bangsa Nusantara, sama dengan menjajah bangsa Jawa. Karena tiap negara atau tiap bangsa itu sudah ditentukan oleh Panjenengan Gusti, diturunkan eh, seorang tokoh atau seorang apa ya kalau disebut namanya seorang eh, rasul kayak seperti nabi gitu. Jadi itu masing-masing daerah, masing-masing bangsa, masing-masing negara itu diturunkan oleh Panjenengan Gusti orang-orang yang sudah pilihannya masing-masing. Seperti di India misalnya, ada Siddhartha Gautama. Kemudian ada di Eropa yaitu eh, Tuhan Yesus Kristus yang disebutkan. Kemudian di Timur Tengah ada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sama juga yang di Jawa itu juga punya utusan yang diutus oleh Panjenengan Gusti untuk menata bangsanya sendiri, untuk menjadi sebuah peranatan yang diciptakan oleh bangsanya sendiri. Nah, kemudian tidak bisa kemudian secara pola pikir bahwa ketika kitab sucinya agama Jawa ini disebarluaskan di beberapa bangsa atau negara lain atau penyebarannya secara meluas di luar eee, peranatan yang sudah menjadi adat dan tradisinya masing-masing, itu sama juga dengan menjajah bangsa lain. Seperti halnya dalam istilah adalah penyebaran agama gitu teman. Jadi misalnya kitab suci ini saya sebarkan di Eropa dan memaksa untuk Eropa harus mentaati atau memeluk atau memahami kitab suci ini. Nah kemudian tidak akan mungkin karena peranatan di Jawa dengan Eropa itu berbeda. Sama halnya dengan peranatan di Jawa, bangsa Nusantara itu tidak sama dengan bangsa Timur Tengah. Dan sebaliknya juga bangsa Jawa jika peranatannya diajarkan di Asia seperti Nepal, India, kemudian Cina dan Korea itu sama halnya dengan menjajah bangsa lain seperti yang Nusantara rasakan saat ini. Jadi banyak eh, agama atau kitab monco yang masuk di sini kemudian memang disebarluaskan dan seolah-olah dipeluk bahwa eee, bangsa Nusantara telah, membenarkan atau meyakini 6 agama yang sudah dirumuskan oleh negara. Padahal kita tidak pernah berpikir apakah Jawa juga punya utusan, juga punya kitab suci dan punya keperanatan dan punya eee, tata cara tersendiri. Nah, satu misal yang saya
yang saya sampaikan ini bahwa Jawa juga punya kitab suci, yaitu kitab suci yang dituliskan secara tertulis dan dibentuk dengan buku sebagai kitab panduan kita selama hidup, mengalami proses kehidupan hingga menuju, eee, kasampurnaning pati, juga kasampurnaning urip. Lah semuanya diajarkan di dalam kitab sucinya orang Jawa, gitu teman-teman. Terus oleh karenanya bahwa kitab suci orang Jawa itu tidak dapat secara umum disebarluaskan, tidak dapat didapatkan di toko-toko buku, seperti toko-toko buku yang sudah ada saat ini. Karena ini adalah, khusus untuk orang Jawa sendiri, jadi tidak untuk bangsa lain. Seharusnya esensinya begitu. Sebaliknya, bangsa lain juga punya kitab suci, tidak untuk bangsa Nusantara, karena leluhur kita itu berbeda, terus utusan kita itu juga berbeda, itu teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana, cara mendapatkan kitab suci orang Jawa, seperti yang saya pegang ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya mendapatkan ini? Cara mendapatkannya adalah dengan modal cengkir. Cengkir itu kencengi pikir, jadi tidak ada niat yang tulus dan benar-benar mencari, maka tidak akan bisa menemukan kitab suci orang Jawa ini yang secara tertulis gitu teman. Lalu kemudian apakah yang diajarkan di dalamnya kitab suci orang Jawa? Itu terutama banyak nilai-nilai dan banyak pedoman-pedoman kita dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan yang bisa disebutkan oleh orang Jawa adalah kasampurnaning urip dan kasampurnaning pati. Karena di dalam isi dari kitab orang Jawa ini juga memiliki sebuah makna yang tinggi, yang memiliki sebuah nilai-nilai ketuhanan yang tinggi juga. Seperti halnya dalam isinya itu diajarkan bahwa tata cara trapsila atau tata cara sembahyang, tata cara semedi menghadap panjenengane Gusti. Lalu kemudian ada tata cara mengkuburkan ketika orang Jawa itu menghadapi sebuah proses kematian atau pulang ke panjenengane Gusti. Nah, di kitab suci orang Jawa ini diajarkan namanya cara mengurus layon gitu. Jadi selain itu di kitab suci orang Jawa ini juga diajarkan, kalau di bangsa lain itu namanya doa, tapi kalau di Jawa itu namanya mantra. Jadi di dalam kitab suci ini juga banyak mantra. Mantra-mantra yang, salah satunya yang saya sebut misalnya mantra Rahayu, mantra Rubung Kuning, kemudian mantra apa, mantra untuk, bekti terhadap beberapa leluhur kita gitu teman-teman. Terutama, secara intinya eee, bahwa orang Jawa juga menyembah, Gusti atau menyembah panjenengane Gusti, itu teman-teman. Apa saja isi dalam kitab suci orang Jawa, yaitu, beberapa banyak dituliskan di sini, yaitu terutama tata cara, yaitu Angesti, Montro Rahayu, satu misal, Angesti, Montro Rubung Kuning, kemudian Angesti, Montro Joyo Sampurno, kemudian Montro Pangleburan Dosa, kemudian Angesti, Montro Rojo Wolocokro, kemudian memetri nuju ing dina kelahirane. Jadi jika menuju dino kelahirane itu diatur dalam bab di dalam kitab suci orang Jawa ini teman-teman. Terus kemudian tata cara ngedekno oma, itu juga diajarkan di dalam kitab suci ini teman-teman. Nah kemudian ada lagi tata cara menikahkan, putra-putrinya atau tata cara kita menikah itu secara peranatan atau tata cara di dalam kitab orang Jawa ini diajarkan. Kemudian bagaimana tata cara sembahyang, tata cara, sungkem atau sowan terhadap panjenengane Gusti, itu juga disampaikan dalam kitab suci ini dalam bab-babnya.
gitu teman-teman. Kemudian, siapa yang memberi kitab suci agama Jawa atau kitab sucinya orang Jawa ini? Tentunya ya jika ngomong kitab suci pasti ada halnya kaitannya dengan keyakinan atau agama. Tentunya ya harus masuk agama Jawa, harus masuk keyakinan Jawa dulu. Nah, makanya saya sebutkan tadi jika ingin mendapatkan kitab suci ini, maka modalnya harus cengkir, kencengi pikir. Kalau nggak punya niatan tulus atau kencengi pikir, maka sulit mendapatkan dan mengetahui kitab suci ini. Itu yang bisa kami bagikan teman-teman bahwa orang Jawa kesimpulannya adalah punya kitab suci yang tertulis dan tersirat. Cuman tidak tidak kita ketahui, yaitu tidak disebarluaskan karena takutnya ini ditiru oleh atau diyakini oleh bangsa lain. Karena orang Jawa tidak menghendaki itu. Karena filosofinya sama dengan menjajah hatinya orang bangsa luar. Itu saja yang bisa kami bagikan di video ini. Semoga menjadi pengetahuan, yang baru dan memberikan manfaat bagi panjenengan semua. Terima kasih, salam budaya, rahayu, rahayu, sagung dumadi.